Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan yogurt. Mula-mula perkenalkan, nama saya Rashifah Madinah Utasku sebagai moderator. Saya Sarah Fajari Thomas sebagai pemateri. Saya Triani sebagai pemateri. Saya Sofia Nabiana sebagai pemateri. Saya Rana Afira sebagai pemateri. Saya Sapna Dwi Rani sebagai pemateri. Oke, materi kami pertama-tama akan dibawakan oleh para pemuda. Teknik pengunduhan hasil teknologi fermentasi. Fermentasi adalah proses bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri, ragi atau kakao untuk mengubah bahan organik menjadi produk tertentu seperti yogurt. Selanjutnya akan dibawakan oleh Indri. Fermentasi tradisional. Satu, pengertiannya, proses fermentasi yang dilakukan secara alami tanpa kontrol ketat terhadap kondisi lingkungan atau pH, suhu, kadar oksigen. Contohnya, pembuatan yogurt dengan cara menambahkan sedikit yogurt lama ke susu hangat, lalu dibiarkan di suhu hangat. Ciri-cirinya mengandalkan mikroorganisme alami, tidak menggunakan alat canggih, waktu fermentasi relatif lama. Dilanjutkan oleh Rina. Fermentasi modern, pengertian. Proses fermentasi yang dilakukan dengan teknologi terkait perbedaan kualitas dan keamanan produk. Ciri-ciri: menggunakan bioreaktor, suhu, pH dan waktu dikontrol otomatis. Hasilnya seragam dan higienis. Contoh penerapan: produk yogurt dalam industri menggunakan starter filter murni. Selanjutnya, Sofina. Selanjutnya adalah peningkatan skala fermentasi. Satu, skala laboratorium. Kapasitas kecil atau biasanya kurang lebih 1 liter digunakan untuk penelitian awal dan uji coba. Tujuan untuk menentukan kondisi fermentasi terbaik, pH, suhu, waktu, jenis kultur. Selanjutnya skala planning atau pilot planning. Kapasitas menengah 10 sampai 100 liter. Tujuan uji coba proses sebelum ke skala industri, menguji stabilitas proses dan efisien produksi. Yang ketiga adalah skala industri. Kapasitas besar atau ratusan hingga ribuan liter menggunakan sistem otomatis dan berkelanjutan. Tujuan produksi komersial yogurt dengan kualitas konsisten dan efisien. Selanjutnya, Nanda. 3. Jenis fermentasi. Fermentasi substrat cair menggunakan bahan dasar cair seperti susu atau media fermentasi cair. Cocok untuk mikroba yang tumbuh baik dalam cairan seperti Lactobacillus pada yogurt. Fermentasi substrat padat menggunakan bahan padat seperti biji-bijian, ampas tahu atau dedak. Air hanya sedikit dan mikroba tumbuh di permukaan bahan padat. Dilanjut oleh Safina. Kelebihan dan kekurangan. A. Teknologi konvensional. Kelebihan: proses sederhana dan murah, tidak memerlukan peralatan canggih, dapat dilakukan oleh masyarakat atau skala rumah tangga. Kekurangannya: hasil tidak seragam, resiko kontaminasi tinggi, tidak bisa menghasilkan dalam jumlah besar. B. Bioteknologi modern. Kelebihannya: produksi terkontrol dan efisien, kualitas dan keamanan tinggi, dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan hasil. Kekurangannya: biaya investasi tinggi, membutuhkan tenaga ahli, terkadang menimbulkan isu etika atau keamanan pangan. Dilanjut oleh Rizky. Pengertian dari yogurt adalah produk susu yang terbuat dari fermentasi susu oleh bakteri asam laktat menghasilkan tekstur kental dan rasa asam khas. Proses pembuatannya, yang pertama itu ada fermentasi susu. Susu dipanaskan, kemudian didinginkan ke suhu tertentu. Yang kedua, penambahan starter. Bakteri asam laktat hidup seperti Lactobacillus, Bulgarinius, dan Streptococcus thermophilus ditambahkan ke susu. Yang ketiga, inkubasi. Campuran susu
pertama, membuat berat badan stabil. Protein dan kalsium dari yogurt mengurangi nafsu makan. Yang kedua, yaitu menjaga kesehatan jantung. Asupan lemak jenuh pada yogurt dapat meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol yang baik. Yang ketiga, ada mencegah osteoporosis. Yang keempat, tingginya probiotik pada yogurt sehingga mengurangi sindrom iritasi usus besar. Yang kelima, kaya akan protein. Yang ketujuh, memperkuat imunitas. Yang keenam, yang ketujuh, banyak nutrisi lain yang mengandung kalsium dan mineral, vitamin B, B12 dan C. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.